Pelaku penembakan anggota Satres Narkoba Musirawas ternyata orang tua tersangka bandar narkoba. Pelaku penembakan terhadap salah satu anggota Satres Narkoba Polres Musirawas, yakni Jamari, mengaku dirinya tidak tahu kalau yang ditembaknya tersebut merupakan anggota polisi. Saat itu, anggota menggerebek rumah Edward Indra yang merupakan anak dari Jamari di Desa Bingen Jungut, Kecamatan Morakelengi, Kabupaten Musirawas, pada Minggu sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Penggerebekan tersebut dimaksudkan untuk menangkap Edward Indra dan Ferry. Diketahui pula Ferry merupakan anak dari Jamari. Ada dengar suara tembakan. Aku tengok ke belakang, nengok anak aku sudah terlentang. Aku pikir dia sudah mati anakku. Langsung aku tidak sadarkan diri lagi, langsung ku tembak. Jelas tersangka Jamari usai press release ungkap kasus penembakan di Mapolres Musirawas pada Senin 23 Mei 2022. Ditambahkannya, saat itu ia kebetulan baru pulang dari kebun dengan membawa senjata api rakitan jenis laras panjang. Diakuinya, senjata api tersebut sering dibawanya bolak-balik ke kebun untuk berjaga-jaga, sebab di kebun miliknya menurutnya masih banyak binatang buas seperti beruang dan harimau. Ia mengakui tidak tahu kalau yang ditembak adalah seorang polisi. Ia asal mengacungkan senjata api. Ia dalam keadaan pikiran tak sadar sehingga terjadi penembakan tersebut. Usai melakukan penembakan, Jamari langsung kabur turun ke sungai dan sempat membuang barang bukti senjata api tersebut. Ia mengatakan senjata api tersebut merupakan warisan dari sang ayah. Dulunya ada sisa dari ayahnya. Ada juga yang dipakainya dari bahan timah pancing, di mana banyak jualannya di dusun. Kemudian berselisih dengan anggota. Seperti diberitakan sebelumnya, penembakan terhadap anggota Satres Narkoba Polres Musirawas, yakni Bribtu Khairul Chandra, berawal pada Kamis 19 Mei sekira pukul 4 sore. Anggota saat itu sedang melaksanakan penegakan hukum penangkapan terhadap pengedar narkoba atas nama Edward Indra dan Ferry, yang merupakan anak dari Jamari. Saat setelah dilakukan pengamanan terhadap Ferry, tersangka melakukan penembakan menggunakan senjata api rakitan jenis kecepek dari bawah rumah Edward Indra dan mengenai paha sebelah kanan dari korban yang menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit. Satreskrim dan Satintelkam yang dipimpin oleh Bapak Wakapolres berhasil mengamankan satu orang, yaitu Saudara H di Desa Mampang, Kecamatan Morakelengi. Teman-teman, akibat dari penembakan tersebut, maka anggota polisi mengeluarkan laporan polisi yaitu EPP 94 SPKT tanggal 19 Mei 2022 dengan pelapor Bribka Rastra, kemudian korban adalah Bribtu Khairul yang terkena tembak. Sesaat setelah penembakan terjadi, tersangka yang menembak ternyata adalah diketahui identitasnya adalah orang tua dari Saudara F, yaitu Saudara J yang ada di hadapan kita semua. Kemudian bertiga, Saudara H, Saudara F, dan Saudara J melarikan diri. Akhirnya, alhamdulillah, Rabbil alamin atas ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sekira pukul 10 habis baterai. Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10 atau pukul 11 bersama-sama dengan
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Teman-teman semua, selamat pagi. Pada hari ini kami Polres Cirawas. Saya Kapolres didampingi oleh Bapak Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba serta teman-teman penyidik dan seluruh anggota mengundang teman-teman untuk melakukan press release dalam hal beberapa perkara. Yang pertama adalah perkara mengenai 365 pembegalan, kemudian yang diikuti dengan pembunuhan. Yang kedua adalah perkara penangkapan tindak pidana narkotika, kemudian yang diikuti dengan percobaan pembunuhan terhadap anggota polisi. Kita masuk kepada press release yang pertama, teman-teman. Berdasarkan laporan polisi LPB 92 bulan Mei dan LPB 93 pada bulan Mei, tanggal 19 Mei 2022. Yang pertama adalah peristiwa pembegalan dengan pelapor adalah Doni bin Mursalin atau inisial D, ulangi. Kemudian tersangka inisial U. Kemudian tersangka yang kedua adalah inisial Y. Waktu kejadian adalah pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 9.30 hari Selasa di kebun karet milik saudara D, tepatnya di Desa Pian Raya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Pada saat itu kedua pelaku tersangka inisial U dan Y menggunakan satu unit sepeda motor, kemudian singgah atau menghentikan kendaraan di depan saudara D yang sedang menyadap karet dengan memegang satu pucuk senjata api laras pendek. Sedangkan saudara Y sendiri berada di atas sepeda motor. Kemudian melakukan aksinya kepada saudara D, kemudian mendapatkan satu buah handphone yang setelah kejadian tersebut handphone tersebut dijual, kemudian menjadi barang bukti sebesar 50.000 yang saat ini ada di hadapan penyidik. Kemudian peristiwa kedua yaitu LPB 93 bulan Mei 2022 tanggal 19 Mei 2022 adalah peristiwa pembunuhan. Pada tanggal 19 Mei sekira pukul 8.00 saudara saksi, saudara E